Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada laporan kunjungan proyek mahasiswa sipil Polban. Lupa tahun berapa ini. Metode pelaksanaan konstruksi basement di Plaza BC. Kita lihat ya apa nih. Ini data umum proyeknya ada 10 lantai di atas tanah dan 4 lantai di bawah tanah. Ini sebagai basementnya 4 lantai. Sebetulnya bukan 4 lantai, kalau bangunan baru itu 6 gitu. Total luasnya setelah ditambah basement menjadi 84.000 meter persegi. Sangat luas ya. 8,4 hektar ada di dalam gedung BEC Jalan Purnawarman, Bandung. Total luas tanahnya 7.000 meter persegi. Kalau dibagi berapa itu? 14 ya. Satu lantainya luasnya berapa ya? 84.000 dibagi 14. 84.000 dibagi 14 lantai, satu lantainya 6.000 meter persegi, total luasnya 7.000. Rasionya habis oleh bangunan ya. Wow, 86% bangunan, 14% lahan terbuka. Bahkan lahan terbuka pun sudah ditutup dengan perkerasan. Ini kalau dari sisi peraturan nggak masuk, habis. Ya rata-rata kalau gedung komersil begitu, yang mepet-mepet udah habis, tapi kok diizinkan ya. Biasanya rasionya kan rendah-rendahnya 30 tuh terbuka. Ini 14. Ya separuh dari yang disyaratkan ya. Oke, kita lanjut. Konsultan strukturalnya PT Duta Tangkas Rekayasa. Khususan arsitekturnya PT Air Mas Asri. Kontraktor pelaksananya Tata Mulia Nusantara Indah. Pemiliknya Istana Group. Nah, adalah pihak-pihak yang terkait dengan gedung BEC. Pertama, pemilik. Kalau konsultan dan kontraktor setelah bangunan berdiri selesailah sudah, tapi permasalahan harus dikelola oleh pemilik Istana Group. Data teknisnya, pelaksanaan 80 hari. Berapa? 6 bulan. Dari 30 berapa? 6 ya. Cepat sekali, nggak mungkin. Menghabiskan nilai kontrak 500 miliar. Wah, kalau dibagi 6, tiap bulannya harus terserap berapa? Hampir 100 ya. Fungsi bangunan, pusat perbelanjaan barang elektronik, struktur bangunan beton berkurang, balok baja profil untuk di lapangan parkir itu. Mutu betonnya K350 integral untuk dinding dan plat beton yang berhubungan dengan air, dinding penahan tanah, shear wall, T-beam, dan slab semi basement. Ya, termasuk pondasi. Pondasi juga sekitar 350 kilogram per sentimeter persegi. Nilai kontrak 500 miliar hanya dikerjakan dalam 6 bulan. Penjelasannya, pekerjaan ini merupakan existing, tambahan dari gedung BEC yang telah ada. Namun untuk konstruksi basement itu sendiri terpisah antara yang baru dengan bangunan lama. Dan selama proses konstruksi bangunan lama tetap beroperasi agar tidak mengganggu gedung lama. Alat berat yang digunakan berukuran kapasitas kecil karena bergerak di ruang basement ya.
Contohnya untuk galian menggunakan mini ekskavator dan untuk tanah galian tidak banyak yang dibuang, sebisa mungkin dimanfaatkan sebagai tanah timbunan. Ya, kira-kira apa kalau ada galian tapi tidak dikeluarkan, untuk apa? Nah, itu pertanyaannya. Mungkin pasti dikeluarin ya. Dibuat set plan sedemikian rupa agar mobilisasi kendaraan proyek tidak mengganggu gedung lama yang masih beroperasi. Nah, metode pelaksanaan konstruksinya. Nah, ini yang pernah disampaikan ya. Jadi kira-kira ada 7 langkah. Sistem top down dari permukaan tanah ke bawah. Cara pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai dari atas ke bawah itu disebut top down ya. Proses pelaksanaan metode ini dimulai dengan memasang dinding diafragma dulu mengitari. Nomor 1 pertama kali itu ada saya beli nomor 1 nih. Selalu ya. Tadi yang pertanyaan itu berkaitan dengan ini ya, kita untuk cut off itu fungsi sebagai penahan tanah juga sebagai cut off dinding diafragma wall ini. Nah, kemudian dipasang fondasi, dibor dulu fondasi, bor semua ya, fondasi, terutama fondasi yang 1 as dengan king post. 1 as dengan king post. Dilanjutkan dengan pembangunan plat dasar, nah itu akan konstruksi basement bangun yang dilakukan bersama dengan penggalian. Jadi setelah fondasi tiang ini dibangun, bor pile ya tentunya, pasang king post ya, king post pun dicor. Kalau biasa di lapangan parkir terlihat king postnya sudah permanen menyatu dengan kolom utama berupa pipa. Ini bisa kita lihat di fotonya. Langkah 2 lah king post, langkah ke-4 menggali ya, menggali. Coba kira-kira menggali dulu ataukah pasang plat balok pertama dulu? Kalau mau efektif tanpa perancah, kita bisa memanfaatkan tanah sebelum digali ini sebagai cetakan ya, digali cor tempat. Cuman nah itu dia, bisa dilakukan tapi hasilnya tidak bagus, terutama plat dan balok terlihat wah cetakannya tanah ya kasar lah ya. Maksudnya dipasang dihamparkan di atas tanah ya, penahan dari coran dari papan triplek atau apa multiplek gitu ya. Jadi tidak menggunakan perancah sebetulnya prinsipnya kalau dari sini ya. Tapi kalau pengen terekspos bagus ya tentunya digali dulu baru pasang perancah untuk memasang plat dan lantai. Nah, sebagian dihubungkan ke king post ini sebagai penahan. Nah, jadi king post nah, dalam hal ini nanti sebagai penahan beban dari plat lantai dan balok. Kalau tidak mau dibongkar dulu bisa sampai selesai dulu baru perancah dibongkar semuanya. Biasanya didaur ulang ya, kalau sudah selesai ya sudah yang nahan king post. Gali lagi dengan cara yang sama, pasang perancah ya, penahan plat lantai dan balok diikatkan ke king post, juga keikatkan ke diafragma ya. Cor lagi, gali lagi dan seterusnya. Metode ini sangat membantu dan digunakan jika kondisi start proyek terdapat bangunan yang berdekatan, sehingga longsor tanah dari bangunan sekitar dapat dicegah, termasuk penurunan muka air tanah karena sudah ada cut off. Nah, lihat tahap 1 memasang diafragma wall yang tadi saya ceritakan ya, memasang bor pile dan king post. Tahap 2 dan seterusnya, lantai basement dicor di atas tanah. Nah, dan lantai kerja di atas tanah nih laporannya ya. Galian basement dilaksanakan setelah lantai 1 cukup kekuatannya, menggunakan ekskavator kecil, disediakan ruang lantai dan rem. Nah, rem ini untuk tanjakan ya, untuk keluar masuk alat truk untuk membuang produk galian. Lantai basement dicor di atas tanah dengan lantai kerja
galian basement dilaksanakan seperti galian basement 1. Begitu seterusnya berulang ya. Terakhir mengecor rough foundation. Roughnya pengikat kepala-kepala tiang bor fondasi. King post dicor sebagai kolom struktural bila diperlukan. Apa ini? Pada saat pasang basement dapat kembali struktur atas sesuai dengan kemampuan dari king post yang ada. Sistem up down. Nah, seperti ini ya, ngebornya semua dari atas nih. Kemudian galian tahap 1 yang memang eskavatornya bagian kecil nih. Bentuknya kecil. Tahapan perjalanan galian top down beserta ilustrasi tahapan galian di bawah ini. Seperti ini ya. Jadi ini melaporkan bahwa ya sebagai cetakannya adalah tanah, tidak menggunakan perancah. Yang tahap 1 ya, setelah digali baru naik ke atas. Nah, menggunakan perancah ya. Nah, itu tadi. Jadi digali dulu, cor, plat dan balok lantai basement 1 baru ke atas. Pakai perancah nih warna pink ya. Pink pakai perancah. Nah, lantai 1 dan melanjutkan penggalian. Nah, ini kenapa harus kecil karena duduk di plat lantai dan balok ya. Jadi kalau bebannya berat ini bisa mengganggu, mungkin stabilitasnya terganggu ya. Harus kecil. Bahkan ini ada alat berat eskavator ini di bawah basement ya, bawah ruang sempit nih. Dipindahkan ke tengah, diangkat dengan kren produk galiannya. Tumpuk di sini, nanti di sini ada eskavator atau langsung ke truk ya, truknya keluar masuk. Nah, ini mulai ke lantai parkir, lapangan parkir. Nah, jadi baru penggalian lalu melakukan pengecoran. Nah, ini ya penggalian dilanjutkan, lakukan pengecoran rough foundation. Nah, jadilah seperti ini ya. Jadinya ini yang basement, yang basement kedua, 3 dan terusnya ini hanya untuk setinggi kendaraan ya, jadi pendek. Untuk yang toko bisa tingginya 4 sampai 5 meter ini. Kalau ini separuhnya kan, 2,5. Dan parkir kendaraan, mobil, motor. Dan pengecoran rough foundation. Biasanya untuk penggalian basement digunakan alat khusus seperti eskavator ukuran kecil. Bila jumlah lantai basement banyak, misalnya 5 lantai, maka untuk kelancaran pekerjaan galian dilakukan langsung untuk 2 lantai sekaligus ya. Sehingga space cukup tinggi untuk kebebasan alat berat bermanuver. Bisa 2-2 ya. Lantai yang dilalui nantinya dilaksanakan dengan cara biasa. Menggunakan scaffolding seperti pada sistem bottom up. Sistem struktur basement telah selesai, maka tiang king post dicor beton dan bila diperlukan dapat ditambah penulangan. Nah, ini tiang king postnya itu permanen ya. Nanti kita bisa lihat permanen seperti apa, dia memang berupa pipa, terekspos bagus. Lubang-lubang basement ini yang digunakan untuk pengangkutan tanah galian ditutup kembali. Pengecoran seperti atas dan seperti biasa dari bawah ke atas. Nah, ini detail pemasangan starter bar, ini ikatan-ikatannya, penulangan. Ikatan-ikatan. Rangkaian besituan untuk penyambungan dengan elemen struktur lain. Starter bar tersebut tertanam dalam beton sehingga nantinya perlu dibongkar dan diluruskan untuk disambung dengan tulangan slab beton. Lantai ya. Nah, ini starter bar nih. Untuk kolom, ini starter bar yang tertanam di dalam diafragma ada ya. Jadi ikatan-ikatan penting ya. Nah, ini detail pemasangan starter bar. Horizontal ke diafragma, server vertikal ditanam di kolom. Nah, maka server dipasang setiap pertemuan diafragma dengan slab dan di antara slab dan king post. Nah, ini ya. Terbar. Nah, itu terlihat muka air tanahnya tinggi. Itu king post. Langkah king post sekarang. King post satu tulangan yang sudah terpasang di dalam tanah.
penggunaan king post untuk BEC menggunakan baja jenis king post dengan cara diselimuti beton dan tuan untuk berbentuk lingkaran. Langkah-langkah king post, tanah dibor sampai ke dalam fondasi bor pile, kemudian dimasukkan tulan yang sudah dipabrikasi ke dalam tanah dengan yang sudah dibor, kemudian masukkan baja king cross ke dalam tanah yang sudah terpasang tulang tersebut. Ada king cross, king post namanya. Lalu cor berbarengan dengan fondasi. Nah, ini king postnya sudah jadi nih. Terlihat ya baik dari pipa baja tuh. Ini lantai paling dasarnya ya. Lantai paling dasar king post ini. Saya kira diameter 1 meteran ya. 1 meter ya. Terus yang lain ada baja ya, baja hollow untuk baloknya. Pakai lantai bawah ini. Kombinasi ya. Ini yang tingginya hanya 2,5 meteran, 2,5 sampai 3. Nah ini king postnya apa lagi, struktur basement. Ini urutannya apa? Struktur basement ada foundation, ada kolom, ada dinding basement, ada balok dan plat lantai. Foundation adalah suatu tipe fondasi gedung bertingkat. Jika pada umumnya fondasi gedung merupakan gabungan antar tiang panjang berpile, pile cap atau pour dan tie beam, maka sistem foundation menghilangkan pile cap dan tie beam, diganti dengan sebuah fondasi masif yang menyatukan seluruh cap dan bor pile yang ada, diikat satuan. Jadi apalagi dibuat kaku, dia sudah tidak ada beam, jadi satu ikatan aja tebal ya. Dan biasanya 1,5 sampai 2 meteran tebalnya itu foundation cor. Jadi fondasi itu cukup kaku ya. Jadi foundation itu prinsipnya mengikat seluruh tiang bor dan seluruh kolom gedung bagian bawah. Jika disenaraikan, foundation bisa juga disebut sebagai pile cap raksasa yang menggabungkan bukan hanya 4-5 tiang panjang, melainkan semua bagian gedung. Oke. Apa nih? Alasan atau latar belakang tanah dasar daya dukung rendah. Beban kolom begitu besar. Apa ini alasan? Lebih ekonomis karena menghemat biaya penggalian dan penurunan beton. Apabila ruang bawah berada di bawah muka tanah, fondasi ini menjadi penyekat air. Itu ya. Foundation. Hal-hal yang harus diperhatikan: jenis tanah, beban bangunan, luas. Galian basement sekaligus galian fondasi raf, sehingga elevasi dasar galian adalah elevasi konsultan perencana yang meminta CPR minimum 50%, sangat besar ya. Si dasar galian sebelum dipasang raf harus 50%. Ya kalau dia sudah mentok tanah keras ya bisa tercapai, tapi kalau tidak, memadatkannya bukan tanah biasa, harus dengan agregat diuruk dulu ya. Karena sebelum menyentuh ke raf foundation harus memiliki CPR ini 50%, sehingga harus ada perbaikan tanah dasar. Membuat lantai kerja dengan campuran semen, fabrikasi pembersihan sesuai dengan gambar kerja, membuat bagising dengan pasangan batako, memasang pembersihan lapis bawah dan atas, memasang pembersihan vertikal kolom dan dinding basement, penyemprotan obat anti rayap. Ini kadang-kadang sepelekan, kita suka kelewat ini. Rayap itu berkembang di awal-awal, tapi kalau sudah di anti rayap sudah tidak akan ada lagi. Melakukan pengecekan pembersihan sebelum pengecoran. Pengecoran dibagi menjadi beberapa zona apabila bangunan sangat luas ya. Kolom merupakan elemen struktur tekan yang memegang peran penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan pada suatu kolom merupakan lokasi kritis yang dapat menyebabkan runtuhnya kolaps lantai yang bersangkutan dan juga runtuh total. Total kolaps seluruh strukturnya. Ini sudah mokok. Ini fungsi kolom ada sebagai penerus beban seluruh bangunan ke fondasi. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup
manusia dan barang-barang serta beban hembusan angin. Kolom berfungsi sangat penting agar bangunan tidak roboh. Dinding basement dirancang agar kokoh dan kuat, mengingat fungsi sebagai retaining wall ya, double sebagai cut off juga ya. Ketebalan dinding beton berkisar dinding basement. Ini dinding basement yang lain ya, bukan dinding basement utama. Hanya 15 sampai 17 cm. Bergantung pada kedalaman lantai basement. Sementara untuk mengantisipasi adanya rebasan air, dinding mutlak diberi lapisan waterproofing. Nah, ini contoh dinding basement untuk area parkir ya, 2,5 meteran ini, pakai gelagarnya hollow, besi I hollow, udah I-nya pendek dilubangin jadi dimekarkan. Terus lantainya bonek ya, ada reinforce, sebagai reinforce juga sebagai cetak. Ini yang atap atasnya, plafon berupa bonek di metal yang berfungsi sebagai reinforce juga sebagai cetakan. Ini contoh dinding basement, terlihat cukup kering ya, tidak nampak ada ngompol-ngompol bocoran, cukup bagus. Nah kalau ada bocoran seperti itu ditambal, digrout ya. Walaupun ini terlihat seperti terjadi rembesan, namun pada saat diraba dinding tersebut tidak lembab, mungkin dikarenakan kipratan dan katanya dari mobil yang lewat. Nah, integral waterproofing ini merupakan modifikasi dalam bidang waterproof. Aplikasi berbentuk cairan yang langsung ditambahkan ke dalam beton, ya semacam aditif gitu ya, dan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pelaksanaan proyek. Guna integral waterproofing. Setebal beton, permanen waterproof, menolak air dan segala isi beton. Permanen waterproof tidak perlu diganti setiap 10-15 tahun. Beton akan kering dan non-absorptif. Kebocoran hanya terjadi jika ada retak, keropos, dan kegagalan di sambungan. Bocor akan lebih mudah diperbaiki langsung ke sumbernya dengan metode injeksi routing. Suntikan ya, pakai. Bisa juga pakai poliuretan. Anda tahu poliuretan ya, kayak foam itu, cairan kalau dimasukkan dia mekar sebagai pencegah bocoran. Nah, ini integral waterproofing digunakan pada areal beton, struktur baik lantai maupun dinding yang berhubungan dengan tanah seperti area basement. Jadi tujuannya gini, kalau kita beton itu memang beton itu kedap, tapi kalau kita tidak mencampur sesuatu ke situ, ya kadang-kadang bocoran tetap ada, ngompol gitu ya. Ada pengalaman tetangga membangun dak lantai atap. Lantai atap itu kontak dengan air hujan, begitu katanya sudah melalui prosedur pengecoran dan sebagainya, begitu hujan turun ngompol, jelek ya. Ini karena tidak diberikan integral waterproofing atau aditif itu ya. Jadi dinding yang berkontak dengan tanah, dengan air, sehingga gunakan aditif, dalam ini integral waterproofing. Nah, apakah basement gedung biasa menggunakan ground anchor? Nah, ini ya pertanyaannya. Pada gedung mall BC tidak menggunakan ground anchor. Kenapa? Bahaya ya, karena bahayanya ya ini kan kita harus punya daerah crash ini, yang di daerah tidak boleh ada bangunan. Nah, sementara ini kalau masang dalam, jadi hindarilah dalam desain ruang basement menggunakan ground anchor. Ya. Nah, metode yang digunakan menahan basement yaitu diaphragma wall saja, berdiri freestanding gitu ya, freestanding ya, berdiri tanpa jangkar. Alasannya tidak menggunakan anchor itu pada sekitar gedung terdapat banyak bangunan yang khawatir jika menggunakan anchor akan merusak fondasi atau komponen gedung yang sudah ya. Hindari begini. Jadi kalau mau memaksakan ini tidak boleh ada apa-apa di sini. Ini peraturan begitu. Kita nggak boleh nembus tanah orang walaupun lewat bawah. Nah, ini bisa dilihat nih kalau ground anchor yang beneran seperti ini. Ini bukan contoh basementnya BSC ya, bukan, ini yang lain.
Tuh lihat, ini dalam rangka pemasangan anchor. Itu mesin penusuk tali, jangkar, dan alat groutingnya di situ jadi satu. Apa ya? Nah, sekarang dewatering dan pre-denit tadi udah dibahas ya. Casing tanah merupakan tanah lepas berbutir. Nah tadi ya pre-denit gunakan gas jumlah air yang dipompa besar, slope tanah sensitif terhadap erosi atau malah terjadi rotari. Dan ada bagian yang dilakukan dengan pre-drainage di sana. Penurunan muka tanah tidak mengganggu, menimbulkan bagian sekitarnya. Tersedia saluran pengumum yang dewatering. Laksanakan berarti prinsip pre-drainage adalah muka air tanah di daerah galian diturunkan sampai di bawah elevasi tanah dasar galian. Ya, sama dengan tadi saya terangkan ya. Oke lah, kita lanjutkan saja, ini sudah dibahas. Lagi urutan dewatering kalau kita simak saja ya. Di suatu perencanaan desain waypoint untuk memperoleh jumlah waypoint diperlukan letak dan jarak dan kapasitas pompa. Ini bukan serta-merta apa yang terjadi di pembangunan BSS, saya nggak tahu persis ini ada pre-drainage ya, karena sudah ada cut off dari diafragma wall, mungkin di tempat-tempat tertentu kali ya, tempat tertentu tapi bukan di utamanya. Dibuat sumur tes untuk memotong lapisan tanah yang tinggi muka air tanah guna meyakinkan perencanaan yang ada. Dipersiapkan saluran untuk mengalirkan air buangan dari pompa ke dalam saluran drainase yang ada. Ini perlu menjadi perhatian karena debit air yang dibuang kadang-kadang cukup besar. Dipasang well point dengan kedalaman jarak tertentu dan bagian pengisapnya. Bagian atas dihubungkan dengan header pipa penghubung well point. Kemudian header dihubungkan dengan pipa pembuang, disambung dan diarahkan ke saluran pembuang. Nah, seperti ini tampak atas metode dewatering pre-drainage. Jadi sebelum digali, diturunkan dulu muka airnya. Kalau memang tinggi, ini bukan di posisi yang utama ya, di bagian yang lain dari BSC, mungkin di tempat-tempat kolam atau apa gitu ya. Nah, pada pemilihan sistem drainage ini harus diperhatikan bahwa ketersediaan saluran drainase yang dapat menampung debit air yang harus dibuang per meternya. Bila tidak tersedia saluran drainase yang cukup, akan timbul masalah baru. Dalam rangka proses pengeringan dan watering dengan sistem pre-drainage ini, untuk mengatasi masalah tersebut, biasa air buangan dimasukkan kembali ke dalam tanah dengan mengubah sumber resepan yang di jarak tertentu tentunya ya, tidak boleh dekat. Pada titik kemudian well point bor sampai dengan ke dalam tempat bagian atas well point terletak minimum 100 cm di bawah elevasi dasar galian. Untuk tanah yang tidak uniform, bila dasar galian terletak pada tanah lempung clay, maka bagian atas saringan berjarak kurang lebih 15 cm dari permukaan clay. Oke, bila lapisan terdiri dari pasir halus, maka saringan harus diletakkan sampai lapisan butiran kasar. Hal ini mencegah agar partikel halus dari tanah tidak ikut tersedot oleh pompa. Dan ini misalnya pipa yang tidak boleh terjadi kebocoran karena akan mengurangi efektivitas pompa yang digunakan. Bila elevasi dasar galian sangat dalam dan muka tanah sangat tinggi ya, maka maksimum suction lift hanya 5-7 meter. Maka ada pergunakan dua cara membentuk stage well point bertingkat gitu ya. Kombinasi deep well dengan single stage point. Nah ini terlihat foto-foto kontrol untuk pemompaan air ya. Ada bak penampung, kumpulkan di situ baru dipompa. Nah itu kalau dari bak kemudian ada well point untuk memang memompa keluar. Oke, sebetulnya kalau udah muncul masa drainase musim hujan seperti ini, kontrol sama pompa otomatiknya ya. Pompa otomatik. Jadi kalau merencanakan diafragma fungsinya ganda ya harus benar-benar sebagai cut off ya, tidak hanya sebagai dinding penahan tanah saja, tapi betul-betul memotong garis aliran sehingga air tidak masuk ke dalam ruang basement. Jadi kalau kita parkir di situ
kendaraan kita bisa tenggelam kalau memang kebocorannya tinggi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan dari laporan mahasiswa terdahulu. Bisa kita obrolkan, kita diskusikan. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau dibahas, mau kita bicarakan tentang gedung BSC dan seperti itu laporannya.